Cerita dimulai ketika Elsa dan Anna yang masih kecil mendapatkan cerita dari ayahnya, King Eknar, bahwa semasa dia kecil dirinya pernah masuk ke dalam hutan ajaib, di mana hutan tersebut dilindungi oleh roh-roh dari 4 elemen dengan perwakilannya masing-masing. Elemen tersebut adalah elemen api yang diwakili oleh kadal super mengemaskan bernama Bruni, elemen angin diwakili oleh Gale, elemen air diwakili si unicorn laut bernama Nok, dan yang terakhir adalah pasukan monster raksasa yang mewakili elemen tanah. Di dalam hutan ajaib ini, ada pula sekelompok manusia yang bermukim di dalamnya. Mereka adalah rakyat Northuldra. Sampai suatu saat, kerajaan Erendel yang kala itu masih dipimpin oleh kakek Elsa dan Anna bertemu dengan rakyat Northuldra atas peresmian bendungan yang dihadiahkan dari Erendel untuk rakyat Northuldra. Namun ketika King Eknar kecil yang sedang terpukau dengan keajaiban-keajaiban yang terjadi di sana, seketika terjadi perang di antara kedua belah pihak tersebut terjadi, tanpa diketahui apa penyebabnya. Karena hal itulah roh-roh di sana kemudian marah besar dan seketika terjadi bencana yang besar dan menyerang mereka semua. Beruntungnya, King Eknar kecil yang sempat pingsan karena terkena bencana tersebut diselamatkan oleh sosok wanita misterius dengan suara merdunya. Lalu hutan ajaib pun tertutup kabut dan tidak ada yang pernah bisa masuk ataupun keluar dari hutan tersebut lagi. Elsa dan Anna yang terpukau dengan cerita tersebut akhirnya bisa tidur nyenyak sambil dinyanyikan lagu pengantar tidur oleh ibunya. Di mana lagu pengantar tidur ini akan berguna untuk Elsa dan Anna ketika mereka telah dewasa nanti. Nanti akan aku jelasin ya makna dari nyanyian ibunya ini itu apa sebenarnya. Scene kembali ke Elsa dan Anna yang telah dewasa 3 tahun pasca film pertamanya, di mana rakyat Erendel yang sudah hidup damai dan bahagia terpaksa mengungsi karena roh-roh dalam hutan mengganggu kediaman mereka. Itu semua karena Elsa membangkitkan roh-roh tersebut melalui kekuatannya tanpa dia sadari. Karena dirinya juga terus-terusan dihantui dengan suara-suara yang misterius. Yap, suara yang sama persis seperti suara dari sosok wanita yang menyelamatkan ayahnya dahulu. Karena ramalan masa depan Erendel yang suram dari si dukun Grandpappy, Elsa dan kawan-kawan harus berpetualang jauh ke dalam hutan ajaib untuk bisa menemukan misteri masa lalu kerajaannya dan juga misteri asal-usul kekuatan Elsa. Ketika akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam hutan ajaib yang tertutup kabut tersebut, di sini mereka mengetahui kenyataan bahwa yang menyelamatkan King Eknar kecil waktu itu adalah istrinya sendiri atau ibu dari Elsa dan Anna. Selain itu mereka juga bertemu dengan para pengawal kerajaan Erendel yang ternyata selama ini masih terjebak di dalam hutan tersebut bertahun-tahun lamanya dan tentunya mereka masih berseteru dengan rakyat Northuldra di sana. Namun berkat shell yang dipakai oleh Anna yang ternyata adalah shell turun-temurun dari rakyat Northuldra, akhirnya membuat kedua kubu tersebut saling percaya dan berdamai. Setelah itu tiba-tiba terjadi bencana api yang menyebar ke berbagai penjuru. Dan ternyata itu adalah ular si kecil Bruni yang nantinya akan menjadi hewan kesayangan Elsa. Karena berhasil dia jinakkan dan karena Bruni juga sangat nyaman berada di dekat Elsa. Nah, selama perjalanan mereka ini, kedekatan Elsa dan Anna jauh lebih terlihat dibandingkan dengan film pertamanya. Yang memang lebih difokuskan kepada Anna dan Kristoff yang ingin menyelamatkan Elsa dari rasa bersalahnya terhadap kekuatannya yang dirasa mengancam nyawa penduduk Erendel. Namun kali ini berbeda, rakyat Erendel yang berharap Elsa memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk bisa mengungkap misteri masa lalu sebenarnya. Di Frozen kedua ini, Kristoff tidak terlalu ditonjolkan karena sepanjang jalan ceritanya, Kristoff di sini hanya menjadi sosok pria yang hatinya tersakiti. Karena lamarannya kepada Anna yang selalu saja gagal dan selalu saja gagal. Layaknya film animasi Disney kebanyakan, di mana adegan musikal selalu saja terjadi. Namun sayangnya ada scene yang menurutku pribadi terkesan hanya memperpanjang durasi, yaitu ketika Kristoff bernyanyi karena kesedihannya yang mengetahui Anna pergi dengan meninggalkan Kristoff di pemukiman rakyat Northuldra sendirian. Ditambah lagi musik yang jadul dan seperti terlalu dipaksakan membuat lagu yang dinyanyikan di sini pun terasa kurang berkesan dari si Kristoff ini ya. Selama perjalanan mencari sumber suara tersebut, Elsa dan Anna sudah mengetahui dari rakyat Northuldra bahwa ada elemen kelima yang bisa menyatukan elemen-elemen lainnya. Berbekal ingatan akan nyanyian pengantar tidur dari ibunya semasa kecil, lirik-lirik tersebut ternyata merupakan petunjuk di mana sebenarnya tempat asal-usul suara yang selalu didengar oleh Elsa ataupun ayahnya ketika kecil. Dan selama perjalanan itu pula mereka menemukan bagai kapal orang tuanya yang ternyata malah terdampar jauh di dalam hutan tersebut. Karena masuk ke dalam area laut gelap di mana laut gelap tersebut adalah rute atau area yang harus dilewati tepat sebelum tujuan akhir mereka, tempat suara itu berasal yaitu pulau atau Halat. Di kapal itu pula Elsa menemukan petunjuk yang hanya bisa ditemukan menggunakan kekuatan Elsa. Itu semua berkat perkataan dari Olaf yang mengatakan bahwa air itu menyimpan memori,
Dan akhirnya Elsa mengetahui kenyataan sebenarnya bahwa ayah dan ibu Elsa tidak pergi ke Laut Selatan, namun pergi ke Pulau Artohalan demi mengungkap misteri dari mana kekuatan Elsa berasal. Tapi ada yang aneh di sini Albumers, bahwa di bangkai kapal ini tidak ditemukan bekas jasad dari orang tua Elsa dan Anna. Kalaupun mereka mati, seharusnya ada bekas tengkorak yang jatuh tidak jauh dari bangkai kapal tersebut, bukan? Jadi kemana sebenarnya ayah dan ibu Elsa? Elsa yang merasa khawatir jika Anna mengikutinya, memutuskan untuk menjauhkan Anna dan Olaf dari dirinya dan berpetualang seorang diri. Elsa pun harus menerjang amukan badai lautan di mana badai tersebut pula lah yang menenggelamkan kapal orang tuanya. Karena ternyata ada keberadaan Nog, si unicorn penjaga laut yang menjaga perbatasan di dalam laut gelap tersebut. Sedangkan Anna dan Olaf tersesat ke dalam gua karena terpaksa menghindari monster-monster batu raksasa yang sedang tertidur pulas di sepanjang sungai. Ketika Elsa berhasil menjinakkan Nog dan akhirnya sampai di Pulau Artohalan, dia akhirnya mengetahui bahwa kemampuan es miliknya lah roh kelima yang bisa menyatukan roh-roh atau elemen-elemen lainnya, dan di situ pula Elsa mendapatkan penglihatan bagaimana kejadian peperangan masa lalu terjadi, bagaimana ayahnya diselamatkan, dan apa yang sebenarnya menyebabkan pertempuran antara Northuldra dan Arendelle terjadi. Dan itu semua ternyata karena ulah kakeknya atau raja pada saat itu. Dia beranggapan bahwa rakyat Northuldra tidak bisa dipercaya karena ada sihir di dalamnya yang bisa membuat rakyat Northuldra merasa berkuasa dan tidak tunduk kepada Raja Arendelle. Kakek Elsa dan Anna juga berniat menguasai rakyat Northuldra dengan cara membangun bendungan, padahal tujuan utama sebenarnya adalah untuk membunuh pemimpin Northuldra. Dan karena Elsa terlalu jauh menyelami memori masa lalu, memori kelam masa lalu, Elsa pun semakin tenggelam dan akhirnya membeku. Persis seperti lirik dalam nyanyian ibunya yang berbunyi, menyelamlah ke dalam suaranya, namun jangan terlalu jauh atau kamu akan tenggelam. Olaf pun juga terkena imbasnya nih. Olaf menjadi butiran salju dan lenyap. Namun sebelum membeku, Elsa sempat memberikan petunjuk kepada Anna tentang apa yang sebenarnya terjadi melalui patung es yang dikirimkan kepada Anna. Dalam keputusasaan dan kesendirian, Anna berhasil bangkit. Anna pun mengetahui satu-satunya cara untuk mengatasi ini adalah dengan cara merusak bendungan yang sudah bertahun-tahun lamanya berdiri dengan memanfaatkan kekuatan monster batu. Meskipun Anna tahu resiko yang akan terjadi selanjutnya adalah banjir bandang yang akan menyapu seluruh kerajaan Arendelle, namun keputusannya ini adalah agar alam bisa kembali menyatu secara alami dan bisa berfungsi untuk menghidupkan kembali hutan ajaib seperti sedia kala. Ketika bendungan itu hancur, Elsa pun kembali hidup dan langsung dengan cepat pergi ke Arendelle untuk menghalangi banjir tersebut dengan kekuatannya, dan kerajaan Arendelle pun terselamatkan. Olaf yang sudah mencair akhirnya kembali bisa dihidupkan kembali oleh Elsa. Kristoff juga akhirnya bisa melamar Anna nih. Tentunya dengan percobaan yang gagal berkali-kali ya. Lagi-lagi peran Anna di film ini sangat penting Albumers. Dengan certiknya, Anna bisa mengetahui bahwa bendungan itu adalah alat kelicikan dan kekejaman kakeknya yang harus ditebus dan harus dikembalikan ke hutan ajaib, agar tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana bisa hidup seperti sedia kala. Di akhir cerita, Elsa sadar bahwa dirinya bisa melakukan lebih dari apa yang dia pikirkan. Yap, dia tinggal bersama rakyat Northuldra di sana agar dirinya bisa lebih dekat dengan elemen-elemen lainnya di hutan tersebut. Karena yang memiliki sifat kepemimpinan dan ketangkasannya dalam mengambil keputusan-keputusan krusial pun akhirnya diangkat menjadi ratu baru kerajaan Arendelle. Oh iya, di post-credit scene, diperlihatkan Olaf sedang menceritakan kejadian yang baru saja terjadi kepada marshmallow salju kecil-kecil yang dibuat oleh Elsa. Dan juga monster salju besar yang ada di Frozen pertama kalau kalian ingat, Albumers. Tidak ada easter egg yang bisa dikupas di sini. Di film Frozen kedua ini, sosok Olaf sangat berhasil menarik perhatian. Tingkahnya yang kocak, mimik wajahnya yang sangat menggemaskan, dan perkataan-perkataannya yang sok bijak di sepanjang jalannya cerita berhasil membuat anak-anak maupun orang dewasa yang menonton tertawa lepas. Dan tentunya efek CGI yang benar-benar jauh dari kata biasa saja juga berhasil ditampilkan. Apalagi ketika terjangan banjir bandang. Ketika bendungan hancur itu benar-benar udah kayak air beneran sih Albumers. Dan banyak detail-detail lainnya yang mengagumkan. Di Frozen kedua kali ini rasanya banyak hal yang harusnya nggak perlu dimasukin ya Albumers. Seperti nyanyian musikal yang terlalu banyak di sepanjang film, terutama ketika Kristoff yang bernyanyi tentunya. Lalu asal-usul kekuatan Elsa yang premisnya kurang kuat dan tidak menjadi scene yang klimaks karena kurangnya emosional di dalamnya. Serta tanda tanya besar yang masih berada di pikiran kita semua tentang mengapa Elsa yang memiliki kekuatan es. Meskipun akhirnya kita tahu nih bahwa kekuatan Elsa adalah hadiah dari para roh atas kebaikan dan kemurnian hati ibu Elsa dan Anna. Namun pertanyaannya, mengapa harus Elsa yang memiliki kekuatan es? Mengapa bukan Anna?
Dan pertanyaannya lainnya adalah, apakah benar orang tua Elsa dan Anna itu mati? Atau mereka sedang berada di tempat misterius yang lainnya? Dan seputar pulau es Artohalan yang masih menyimpan segudang misteri. Namun dibalik itu semua, Frozen berhasil menampilkan visual yang sangat memanjakan mata, humor ajaib dari Olaf yang tidak garing, dan pesan moral terkait persahabatan yang begitu kental terasa. Jadi menurut kalian bagaimana nih film Frozen kedua? Apa kira-kira akan ada film Frozen yang ketiga? Karena jika dilihat memang masih banyak topik menarik yang masih bisa diangkat, seperti Pulau Artohalan dan juga keberadaan ayah dan ibu dari Elsa dan Anna. Jadi komen-komen di bawah ya Albumers, apa pendapat dan teori kalian tentang film ini?